kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Saya Murni Lili Megawati, saya Fajar Irawan, dan saya Ervia Retnani. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ervia, apa kabar hari ini Bu Ervia? Waalaikumsalam Bu Murni, selamat siang juga. Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana kabarnya Bu Murni sendiri? Alhamdulillah Bu Ervia, saya juga sehat. Nah, syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat ya hari ini ya. Iya. Bu Ervia, siang ini ada sesi coaching bersama Pak Fajar ya? Ya, benar-benar Bu Murni. Saya berencana hari ini jam 2 mungkin ya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Fajar. Baik, kehadiran saya di sini ya Bu Ervia hanya untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Ervia kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Ervia laksanakan kepada Pak Fajar ya. Nah, apakah Bu Ervia sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu? Alhamdulillah ini sudah siap, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Murni yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Pak Fajar, Bu Murni. Baiklah Bu Ervia, sebelum Bu Ervia nanti mulai proses coachingnya ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga akan bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Ervia lakukan nanti. Baik Bu Murni. Nah, jadi begini ya Bu Ervia, untuk poin-poin yang akan saya amati nanti, Bu Ervia melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta, kemudian atau kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, aksi, dan juga tanggung jawab. Gitu ya Bu Ervia? Iya Bu Murni, siap. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Ervia melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, gitu ya Bu ya. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya, gitu ya Bu Ervia ya. Siap Bu Murni. Ya, selanjutnya kompetensi inti ya Bu Ervia. Dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa seperti itu ya Bu Ervia. Kemudian Bu Ervia juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Nah, lalu Bu Ervia juga merangkum gitu pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee Ibu. Nah, apakah sudah jelas Bu Ervia untuk rubrik penilaiannya? Insya Allah sudah Bu. Pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta, lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi Bu Murni. Ya baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya dulu ya Bu ya. Ya silakan Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan nanti pada saat melakukan coaching itu, saya ingin
tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, yang ketiga itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Baik, Bu Ervia. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik mungkin Ibu ingin saya observasi? Baik, Bu. Bu Murni mungkin nanti untuk yang lebih spesifiknya, saya ingin Ibu mengobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Nah, baik Bu Ervia, berarti fokus ke kompetensi coaching yang Ibu ingin observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu Murni. Nah, kemudian kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas agar saya terbebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar tadi, Bu. Baik, Bu Ervia ya, demikian ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai ya, dan yang saya ingin observasi gitu. Nah, selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Fajar ya Bu ya. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbicara sejenak tentang hasil dari proses coaching yang telah Bu Ervia lakukan bersama Pak Fajar. Gitu iya, ya? Baik Bu Murni, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya sebelum saya melaksanakan coaching nanti ya Bu. Ya, baik Bu Ervia, sampai ketemu lagi ya nanti bersama Pak Fajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Murni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelihatan kok sumringah sekali ya. Apa kelihatan agak loyo ini? Iya Bu Er, sebenarnya saya punya masalah ini dengan manajemen waktu saya. Saya itu merasa kewalahan dengan tugas administrasi dan tanggung jawab mengajar saya. Terus saya juga merasa tidak pernah cukup waktu untuk menyelesaikan semua itu, Bu. Dan itu membuat saya merasa lelah, pusing, dan juga sedikit stres itu, Bu. Oh begitu ya Pak Fajar ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Fajar ya sudah mau berbagi cerita dengan saya Pak. Menarik sekali. Tantangan dalam manajemen waktu memang seringkali kita hadapi Pak Fajar, terutama bagi kita sebagai seorang guru yang memiliki banyak tanggung jawab. Boleh diceritakan Pak Fajar lebih jelasnya seperti apa situasi yang biasanya membuat Pak Fajar merasa lelah, capek seperti itu Pak Fajar? Biasanya ketika saya sedang fokus mengajar di kelas itu Bu ya, tiba-tiba saya teringat pekerjaan administrasi yang menumpuk seperti itu. Terus ada lagi tentang aksi nyata, kemudian tentang laporan bos, dokumen lain, serta saya kan juga sebagai guru yang merangkap ya Bu ya. Iya. Terus saya jadi kurang fokus dalam mengajar dan malah memikirkan pekerjaan administrasi itu mengganggu dalam kegiatan belajar mengajar itu Bu. Hal ini juga mempengaruhi interaksi saya dengan siswa juga. Kadang saya juga tidak bisa mengendalikan emosi juga karena saya merasa ingin terburu-buru untuk menyelesaikan hal itu. Oh, jadi saat Pak Fajar itu berada di dalam kelas dan sedang mengajar, pikiran Pak Fajar itu sering kurang fokus begitu ya Pak ya, antara tugas mengajar dan tanggung jawab administrasi yang belum selesai, dan itu membuat Pak Fajar merasa tidak bisa sepenuhnya fokus di dalam kelas. Seperti itu ya Pak Fajar ya? Ya, betul sekali Bu. Itu membuat saya merasa tidak efektif dalam kerja, terus terutama kepada siswa itu saya merasa bersalah gitu Bu. Baik sebagai pengajar maupun sebagai administrator di kelas sekolahan ya.
saya tidak bisa memberikan 100% fokus saya pada kedua sisi tersebut sehingga hasilnya tidak maksimal Bu ya. Iya iya Pak. Dari apa yang sudah Pak Fajar ceritakan tadi, kira-kira apa yang menurut Pak Fajar tadi yang menjadi penyebab utama munculnya perasaan kewalahan dan merasa lelah? Apakah karena tugas administrasi yang terlalu banyak, ataukah mungkin ada hal yang lain yang sedang dipikirkan sama Pak Fajar? Saya merasa gimana ya Bu ya, salah satu penyebab utama dari perasaan yang timbul ini ya, saya belum punya cara untuk menyesuaikan atau membagi waktu antara kedua pekerjaan itu Bu ya. Terus kemudian sepertinya saya selalu sering menunda-nunda pekerjaan administrasi juga sampai akhirnya menumpuk, serta saya juga tidak punya batasan waktu yang jelas atau target untuk menyelesaikan itu ya Bu ya. Terus tentang kewajiban saya pun juga seperti terbelengkalai gitu Bu ya. Jadi salah satu kendalanya adalah Pak Fajar yang belum menemukan cara yang efektif untuk mengatur pembagian waktu antara dua tanggung jawab tadi ya Pak ya. Selain itu Pak Fajar juga merasa ada kecenderungan sering menunda tugas-tugas administrasi. Eh, Menurut Pak Fajar, apa yang menyebabkan Pak Fajar kok menunda pekerjaan itu tadi Pak Fajar? Mungkin karena saya merasa lebih lelah setelah selesai mengajar ya Bu ya. Ketika mengajar kan kita butuh energi juga, pikiran pun juga harus berpikir secara maksimal. Setelah seharian di kelas, rasanya itu saya butuh istirahat. Tapi di saat yang sama saya tahu ada pekerjaan administrasi seperti itu Bu. Kemudian membuat saya sering menundanya sampai saya benar-benar tidak bisa lagi menghindarinya Bu. Ketika beban dari pekerjaan administrasi itu dan juga kelelahan ketika kita sedang mengajar itu sangat menguras pikiran saya Bu, sehingga saya butuh istirahat. Oh iya Pak, saya mengerti dengan posisi Pak Fajar yang merangkap beberapa kelas administrasi yang seperti itu banyaknya. Jadi ada saatnya memang kondisi di mana Pak Fajar itu merasa lelah setelah mengajar dan itu membuat Pak Fajar menunda pekerjaan administrasi tadi ya Pak. Dan penundaan itu pada akhirnya menumpuk dan menambah beban pikiran Pak Fajar ketika mengajar akhirnya kurang fokus tadi. Apakah Pak Fajar merasa selain kelelahan fisik ataukah ada faktor lain Pak Fajar yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin juga karena rasa takut ya Bu ya bahwa saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Terus kemudian saya juga takut mengecewakan kepala sekolah dan rekan-rekan juga. Kadang saya merasa kurang percaya diri juga dalam mengelola hal-hal administrasi. Menurut saya karena itu bukan bagian utama dari pekerjaan sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya, Itu sebagai tugas tambahan saja. iya, menarik sekali ya Pak Fajar ya. Jadi selain masalah waktu, ada juga faktor kelelahan yang Bapak rasakan setelah selesai mengajar seharian di dalam kelas dan mungkin sedikit ketidaknyamanan dalam mengerjakan tugas administrasi tersebut. Dari apa yang dirasakan sejauh ini, bagaimana menurut Pak Fajar agar bisa mulai mencari solusi atas permasalahan yang Pak Fajar hadapi seperti ini? Saya berpikir mungkin saya harus mencoba membuat jadwal ya Bu ya. Terus jadwal itu agar bisa saya lebih disiplin lagi menepati waktunya. Terus saya juga menentukan waktu khusus untuk mengerjakan administrasi tersebut sehingga ketika saya sedang mengajar saya bisa lebih fokus untuk mengajar. Kemudian ketika saya mengerjakan administrasi saya bisa fokus mengerjakan administrasi tersebut. Terus dengan pikiran tentang pekerjaan yang menumpuk itu mungkin saya harus memilah mana dulu yang harus didahulukan seperti itu Bu ya. Ide yang bagus itu Pak Fajar. Menurut saya ya, Pak Fajar, apakah ada cara tertentu yang bisa membantu agar nantinya itu Pak Fajar bisa lebih disiplin dengan jadwal yang sudah dibuat tadi, terutama ketika rasa lelah itu mulai muncul kembali Pak Fajar? Mungkin saya akan mencoba untuk membuat skala prioritas ya Bu ya, menurut deadline sesuai dengan waktu yang akan
lakukan dan mengerjakannya secara bertahap gitu. Daripada menunggu sampai semua menumpuk lagi, Iya. saya juga akan mencoba memberi jeda waktu untuk istirahat di antara pekerjaan tersebut agar tidak merasa terlalu lelah. Oh iya, itu langkah yang baik sekali Pak Fajar. Mencoba membuat skala prioritas menurut deadline-nya dan mengerjakannya secara bertahap agar terasa lebih ringan. Sekarang bagaimana perasaan Pak Fajar tentang solusi ini tadi Pak? Apakah dengan solusi ini tadi Pak Fajar merasa lebih efektifkah dengan cara tersebut? Saya merasa dengan cara tersebut itu pekerjaan itu lebih efektif Bu ya, cepat selesai. Terus dengan membuat skala prioritas itu sesuai deadline-nya akan membuat terasa lebih terjangkau, terus terjadwal. Iya. Kemudian tidak membebani saya seperti itu. Terus saya juga bisa menghindari kewalahan atau kelelahan saat mengajar karena tahu pekerjaan administrasi saya sudah selesai dan ataupun juga deadline-nya kapan gitu Bu. Baiklah, sekarang mari kita tentukan langkah konkret yang bisa Pak Fajar ambil untuk mulai menerapkan solusi itu tadi Pak Fajar. Apa yang bisa jenengan lakukan dalam minggu ini kira-kira untuk mengatasi tantangan tersebut Pak Fajar? Dalam minggu ini saya akan membuat jadwal Bu ya. Membuat jadwal harian yang jelas untuk mengelola waktu tertentu untuk administrasi, untuk mengajar juga. Terus saya juga akan mengelola waktu misal 30 menit untuk istirahat. Kemudian saya juga akan membuat skala prioritas menurut deadline-nya dan mengerjakannya secara bertahap agar lebih jelas dan selesai dengan baik. Bagus sekali Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar akan memastikan bahwa Pak Fajar itu akan selalu disiplin dengan jadwal yang sudah Pak Fajar tentukan tadi? Mungkin saya akan membuat jurnal ya Bu ya, untuk mencatat setiap kegiatan dan mereview setiap akhir minggu. Jika saya melenceng dari jadwal, saya akan mencoba mencari tahu apa penyebab hal itu bisa terjadi karena apa. Terus kemudian saya juga akan berpikir bagaimana memperbaiki hal tersebut. Sangat baik sekali Pak Fajar. Saya percaya dengan rencana jenengan nanti Pak Fajar akan merasa lebih disiplin dan lebih tenang. Sekarang bagaimana perasaan Pak Fajar setelah kita berdiskusi tentang hal ini tadi Pak Fajar? Alhamdulillah Bu ya, saya merasa lebih tenang dan plong gitu ya Bu ya. Terus punya arah yang lebih jelas ketika sudah menemukan dari perbincangan ya coaching tadi. Terus untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Bu ya telah menemani saya, terus telah membantu saya untuk menemukan ide-ide atau menjadwalkan rencana. Terima kasih banyak. Sama-sama, senang bisa membantu Pak Fajar. Semoga minggu ini apa yang sudah direncanakan oleh Pak Fajar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat Pak Fajar. Terima kasih banyak Bu. Sami-sami. Baik, selamat siang Bu Ervia. Wah, luar biasa sekali ya coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar, sudah baik sekali. Nah, kalau saya lihat nih perasaannya bagaimana ini Bu Ervia setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Murni, ya Bu. Saya setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa membantu coach saya yaitu Pak Fajar sehingga mampu menemukan solusi dari semua permasalahan yang dihadapi sama Pak Fajar selaku coach saya Bu. Ya. Baik Bu Ervia, pada saat coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Ervia harapkan pada kompetensi coaching Ibu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Bu. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya yaitu Pak Fajar, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Ya baik Bu Ervia, jadi sudah tercapai ya Bu
tujuan atau indikator pengembangan yang sudah Ibu harapkan tadi ya? Menurut saya sudah, Bu Murni. Baik Bu Ervia, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Monggo silahkan Bu Murni dengan senang hati. Jadi begini Bu Ervia, dari observasi tadi menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu Ervia ya. Nah, kemudian Bu Ervia juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu dengan mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen gitu ya Bu ya, dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Ervia, seperti yang akan disampaikan pada saat observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang saya observasi ya, Bu Ervia. Iya, Bu Murni, betul sekali. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik sekali ya, Bu Ervia, apa yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu Ervia juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Dari kompetensinya menurut saya sudah tercapai begitu Bu Ervia. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengar umpan balik dari Bu Murni. Terima kasih banyak atas umpan baliknya tadi yang diberikan kepada saya, Bu Murni. Baik, sama-sama Bu Ervia. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti itu terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach. Ya, baik Bu Ervia, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu tadi dengan memperbanyak praktik coaching, gitu ya Bu ya? Iya Bu Murni, jadi nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu Murni. Amin. Nah, kira-kira Bu Ervia ada hal lain yang ingin disampaikan lagi apa tidak Bu? Ya Bu, menurut saya saat ini sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Murni. Baik Bu Ervia, kalau begitu sampai ketemu lagi kapan-kapan kita ngopi bareng ya Bu Siap Ervia. Bu Murni, terima kasih banyak atas masukan dari Bu Murni agar saya ke depannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih juga sudah memilih saya sebagai observer ya kali ini ya. Terima kasih Bu Ervia. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.